Menyeramkan, cuaca panas akan jadi pemicu berbagai bencana alam yang menakutkan. Hingga akhir tahun nanti, kemarau panjang akan melanda dengan dampak yang tidak sedikit mulai dari gagal panen hingga munculnya wabah penyakit. Bencana-bencana yang sifatnya rutin juga bakal terus terjadi. Seperti gunung meletus, gempa bumi, hingga potensi tsunami. Kebakaran hutan dan pemukiman penduduk juga masih menjadi ancaman yang sangat serius. Jadi memang semua harus meningkatkan kewaspadaan. Tapi benarkah akan muncul penyakit yang berhubungan dengan saluran pernafasan? Lantas akankah dampaknya bisa sangat berbahaya? Masa depan memang misterius dan penuh tanda tanya. Tak usah menerka-nerka karena was-was akan menerawang kehidupan selebriti serta mengungkap asmara, karir, dan peruntungan. Mengerikan. Tahun 2026 yang sudah memasuki pertengahan Juli masih dihantui oleh banyak bencana alam. Saat ini yang sedang sangat mengancam adalah cuaca panas yang bisa membawa akibat banyak peristiwa maut. Cuaca panas juga menjadi indikasi terjadinya kemarau yang sangat panjang. Sehingga dampak yang ditimbulkan jauh lebih banyak, mulai dari berbagai bencana hingga krisis pangan akibat ancaman gagal panen sudah di depan mata. Sampai akhir tahun ini, Madam Clarita bahkan belum menemukan tanda-tanda datangnya hujan. Tetap cuaca panas ya. Nih, ini ada kartu gurun. Ini masih akan panas sampai dengan akhir tahun. Kita akan mengalami yang namanya seperti kayak kemarau panjang gitu. Kan ada pun curah hujan ada, cuman dadakan-dadakan dan ritmenya sedikit tidak banyak. Jadi kita harus waspada nih sampai dengan akhir tahun cuaca panas ya. Cuaca panas ini ada kartu gurun di sini. Dan serba dadakan bencana yang disebabkan oleh cuaca panas. Cuaca panas juga menjadikan kebakaran sangat rawan terjadi. Tidak hanya kebakaran hutan yang memberi kerugian sangat banyak, tapi juga kebakaran pemukiman padat penduduk, khusus kebakaran pemukiman. Madam Clarita berpesan agar berhati-hati jika melakukan aktivitas yang berhubungan dengan panas. Ini adalah takdir ya, kita lihat di sini, ini ada destiny, kita lihat lagi ya, dampak dari bencana alam kebakaran untuk masyarakat sekitarnya di Indonesia. Melakukan hal-hal yang preventif ya, contohnya seperti memperbaiki kabel-kabel di sekitar rumah yang padat penduduk. Selain itu juga preventif di sini juga orang-orang ya sering memadamkan lampu. Jadi lebih hati-hati karena udah banyak nih terjadi kebakaran ya dari awal tahun sampai ke pertengahan tahun 2026. Bencana yang bersifat dadakan, tidak hanya dalam wujud kebakaran, tapi juga gunung meletus. 3 gunung di Pulau Jawa yang erupsi hampir bersamaan, menunjukkan ada sesuatu yang tidak baik pada alam. Gunung Semeru di Jawa Timur, Gunung Merapi di Jawa Tengah, serta Gunung Krakatau di ujung barat Pulau Jawa adalah 3 gunung yang aktivitasnya tidak hanya berhubungan dengan fenomena alam, tapi sebuah pertanda bagi kehidupan. Jadi semua harus berhati-hati, jangan kehilangan kewaspadaan karena bencana kali ini bersifat dadakan. Dan ini ada kartu, ini sihir ini adalah seperti dadakan. Contohnya bencana kebakaran, gunung meletus yang kemarin sempat terjadi juga kan dadakan. Dampaknya secara langsung sih ke masyarakat luas enggak ya, cuman ini dampaknya adalah ke penduduk yang tinggal di wilayah gunung berapi tersebut. Bencana yang sudah langganan seperti gempa bumi juga akan tetap terjadi di 6 bulan menuju pergantian tahun. Kekuatan gempanya bisa bermacam-macam tapi tidak ada yang sangat besar sehingga perlu ditakutkan. Beberapa gempa memang akan mengakibatkan korban jiwa tapi tidak banyak.
2026, apakah akan ada gempa yang besar? Gempa sih ada sih, kalau gempa ya, dadakan. Cuma kalau dibilang besar banget sih enggak, gitu. Tapi juga di sini akan ada memakan korban, cuman tidak yang banyak banget. Akan ada bencana alam berupa gempa, cuman memang tidak terlalu banyak korban, tapi akan ada korban yang meninggal, akan ada, gitu. Jadi kita harus waspada ya. Setelah bencana-bencana yang berasal dari perut bumi, gambaran yang juga menakutkan datang dari tengah laut. Sinyal paling kuat dari kartu tarot Madam Clarita adalah ancaman tsunami yang sangat besar. Akan ada gelombang laut yang memporak-porandakan daratan hingga mengakibatkan jatuh korban jiwa. Memang tidak separah tsunami Aceh tahun 2004 silam, tapi tetap harus diwaspadai. Wilayah yang akan terkena dampak tsunami lebih banyak di timur Indonesia, sehingga masyarakat di sana harus meningkatkan kehati-hatiannya. Tsunami ya, tsunami di 2026, apakah akan ada? Tsunami di 2026, apakah akan ada? Tsunami 2026 ini tanda-tandanya cukup kuat ya. Ini ada you're achieving your goal. Cuma memang di sini enggak yang sebesar tahun 2004 ya, yang waktu tsunami Aceh tuh nggak sampai segitunya. Akan ada tanda-tanda tsunami. Cuma memang di sini pun kalau sampai terjadi tsunami ini di pinggiran-pinggiran wilayah Indonesia, jadi nggak terlalu berdampak ke Indonesia. Cuman akan ada, cuman kecil dampaknya. Tsunami ini kalau aku lihat ya, daerah timur ya, yang tidak kita duga-duga. Nih ada kartu manis dan ada kartu dadu yang selama ini tidak diduga-duga, itu yang terjadi. Yang perkiraannya kan tsunami di Jawa, Sumatera ya, cuma ini agak minggir. Bisa di sini wilayah Sulawesi, bisa juga di sini wilayah timur, apakah Maluku atau mungkin NTT, NTB gitu ya. Jadi ini wilayah timur di Indonesia kemungkinannya. Madam Clarita sudah menunjukkan gambaran bencana alam yang harus diantisipasi, mulai dari gempa bumi, gunung meletus, hingga cuaca ekstrim. Lantas benarkah akan muncul fenomena El Nino Godzilla yang sangat berbahaya? Apa saja dampak peristiwa alam yang langka itu? Tanda-tanda bencana yang bermunculan dari kartu tarot yang dibaca Madam Clarita sepertinya menjadi semakin menakutkan jika dihubungkan dengan penglihatan mata batin. Master Blackjet, paranormal ini mendapatkan gambaran yang lebih gamblang tentang macam-macam bencana alam yang akan terjadi di sisa tahun ini. Semua itu menjadi sangat mungkin karena munculnya ancaman El Nino Godzilla. Fenomena itu memicu meningkatnya suhu bumi hingga panas yang bagai tak terkendali. Akibat paling dekat adalah terjadinya bahaya kebakaran. Tahun 2026, Indonesia masih akan diselimuti oleh bencana alam yang lumayan banyak. Karena di tahun ini sudah masuk ke dalam fenomena El Nino Godzilla, yang mana suhu nantinya akan sangat tinggi sekali. Hal ini bisa menyebabkan bencana kebakaran hutan nantinya. Terlebih apabila masyarakat membuka lahannya dengan cara dibakar. Ini akan menambah panjang deretan kebakaran yang akan terjadi di beberapa wilayah Indonesia. Saya melihat nanti akan terjadi kebakaran yang sangat besar itu di daerah Kalimantan, kemudian di daerah Sumatera. Hal ini tentu saja harus bisa benar-benar diantisipasi oleh pemerintah dan juga harus bisa dilihat juga oleh masyarakat. Apabila ada masyarakat yang ingin membakar lahannya, segera untuk melarang mereka membakar lahan tersebut. Karena ini akan bisa berakibat fatal.
polusi asapnya ini akan bisa kemana-mana. Bahkan saya melihat ini bisa ke negara tetangga. Nantinya negara tetangga ini akan meminta pertanggungjawaban dari Indonesia. Fenomena El Nino tidak hanya berdampak pada berbagai peristiwa kebakaran, karena El Nino juga bisa mengakibatkan kekeringan panjang. Imbas dari kemarau yang jauh lebih lama akan sangat dirasakan oleh para petani. Sebab ancaman gagal panen menjadi sangat nyata. Dampak yang lebih luas dan kompleks akan terjadi karena gagal panen menjadi awal terjadinya tragedi bencana kelaparan massal. Tapi tidak hanya itu, El Nino juga membawa berbagai macam penyakit, terutama yang berhubungan dengan pernafasan. Dan yang lebih saya soroti di sini adalah bahwa akan ada banyak sekali yang terkena ISPA atau infeksi saluran pernapasan akut. Ini juga harus benar-benar bisa diantisipasi. Saya juga masih melihat akibat adanya fenomena El Nino Godzilla ini, beberapa wilayah akan mengalami paceklik ataupun gagal panen. Ini pula yang harus bisa diantisipasi oleh pemerintah. Apabila nanti terjadi gagal panen, stok bahan makanan kita harus benar-benar sudah siap. Bagi para pengendara atau penumpang angkutan umum, Master Black Jet juga mengingatkan untuk tidak boleh kehilangan rasa waspada. Walaupun mengendari kendaraan pribadi, tetap tidak boleh lengah karena kecelakaan di jalan tol akan banyak terjadi. Dari penglihatan mata batin Master Black Jet, akan ada kecelakaan maut di dalam jalan tol yang merenggut banyak korban jiwa. Para penumpang kereta api juga tetap hati-hati karena akan ada kecelakaan kereta yang mengejutkan. Kemudian saya juga masih melihat akan adanya suatu tabrakan kereta api di tahun 2026 ini. Ini yang harus benar-benar diwaspadai. Lalu juga saya masih melihat adanya tabrakan beruntun di ruas jalan tol yang mengakibatkan banyaknya korban jiwa. Tapi benarkah tahun ini juga akan ada bencana yang diakibatkan oleh penyebaran penyakit yang berbahaya? Sesaat lagi Was-Was akan mengungkapnya. Tetap like, subscribe, dan share karena Anda patut was-was sebelum menyaksikan Was-Was. Hati-hati, tahun 2026 juga akan disibukkan oleh penanganan penyakit. Salah satu penyebabnya adalah cuaca yang terbilang ekstrim. Cuaca yang sangat panas dengan debu yang mudah terbang mengundang penyakit yang sangat berkaitan dengan pernafasan. Cuaca panas memang harus diwaspadai dengan kewaspadaan yang ekstra karena bisa berdampak macam-macam, termasuk pusing hingga alergi kulit. Oke, penyakit dampak daripada cuaca ekstrim ya. Ini penyakitnya adalah penyakit yang umum terjadi ketika cuaca panas nih kan, diskaferi ya. Kalau cuaca panas tuh bisa gatel-gatel, alergi kulit, pernafasan, ya ini juga masuk karena debu yang panas, atau di sini juga sesak nafas. Di sini ada heart, hati, ya, serangan overheat seperti yang terjadi di Eropa juga itu sangat mungkin. Jadi di sini waspadalah, cuaca panas ini bisa bikin jantung berdebar-debar, kepala jadi pusing, badan yang alergi, apalagi kalau kita punya misalnya contohnya alergi kulit, eksim yang akut atau mungkin asma, itu harus waspada dan hati-hati akan cuaca yang ekstrim. Sudah di pertengahan bulan Juli, tidak ada yang bisa dilakukan selain berhati-hati. Sebab bencana masih terus terjadi, bahkan diprediksi tidak ada berhenti sampai tutup tahun nanti. Jadi mari mempersiapkan diri karena hidup harus terus berlanjut. Berserah kepada Tuhan adalah cara terbaik menjalani hari-hari yang berat ini. Pemirsa, saksikan terus Was-Was
yang akan meneropong kehidupan para selebriti tentunya hanya di channel YouTube ini. Dan pastikan untuk subscribe, like, dan share channel karena Anda patut was-was sebelum menyaksikan was-was.